Hai guys, kembali lagi di channel Telsa TV bersama aku Marta Ayu Pradana dan Saya Abdullah Sultan Zarrahman. oke, kali ini kita mau podcast membahas soal tips mudik Lebaran 2023 nih. Jadi sebentar lagi kita udah mulai Lebaran ya. Jadi kalau kita tidak dibekali informasi tentang mudik, nanti takutnya yang mudiknya agar selamat sampai tujuan malah jadinya ya kondisinya tidak enak. Jadi kita Ini kamu mudik nggak tahun ini? enggak, tapi keluarga yang dari jauh pada mudik. Rumahmu? Ya, semua keluarga pada di Salatiga semua. Tapi kalau yang sepupu ada di Jakarta mau mudik ke sini. Jadi ada 9 tips mudik Lebaran ya, dan salah satunya adalah memastikan kondisi kendaraan. Bila memeriksakan kondisi fisik kendaraan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan apabila kita ingin mudik ya. Ada banyak sekali yang harus diperhatikan sebelum melakukan perjalanan menggunakan mobil pribadi, mulai dari oli, kondisi kampas rem, ban serap atau cadangan, bahkan perlengkapan seperti dongkrak, kunci, pas pompa. Bagi pemudik yang berencana melakukan perjalanan mudik ini yang menggunakan sepeda motor, baiknya memeriksakan kondisi motor ya. Kalau mau mudik jauh banget ya, tapi terlalu capek kalau mau pakai mobil ya bisa pesan Gokar atau gimana. Yang kedua, pastikan membawa nomor penting atau darurat. Sebagai langkah antisipasi, ada baiknya pemudik yang melakukan perjalanan Lebaran mempersiapkan sebuah buku saku yang berisi nomor penting dalam daftar kontrak smartphone, seperti nomor telepon ambulans, polisi, pemadam kebakaran, hingga nomor kontak keluarga atau kerabat dekat yang bisa dihubungi saat kondisi darurat. Ketiga, bekali diri dengan banyak informasi. Bekal informasi yang akurat tentunya menjadi modal yang terpenting sebelum melakukan perjalanan mudik. Seiring pesatnya pembangunan infrastruktur seringkali membuat rute perjalanan harus dialihkan oleh pihak yang berwenang. Nah, solusinya yaitu membekali dengan informasi yang akurat, gali informasi sebanyak-banyaknya. Misal kita bertanya kepada teman sampai mengikuti berita perkembangan arus mudik ya. Hal ini dilakukan agar bisa memahami situasi dan suasana yang akan dilalui nanti. Misal kalau sedang macet atau misal kita tiba-tiba salah jalur, nah nanti kan repot ya. Yang keempat, jaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh sebelum melakukan perjalanan mudik Lebaran 2023 nanti menjadi hal yang penting sekali. Adapun kiat yang dapat dilakukan adalah dengan tidur yang cukup minimal 6-7 jam sebelum berangkat, mengonsumsi vitamin, makanan sehat, dan hindari kegiatan yang menguras banyak tenaga. Ini dibutuhkan agar kondisi tubuh tetap sehat dan fit saat dalam perjalanan mudik Lebaran. 5. Hindari membawa uang tunai terlalu banyak. Dalam melakukan perjalanan mudik ini, sebaiknya kita hitung dengan sama keperluan uang tunai yang dibutuhkan sepanjang perjalanan mudik. Paling tidak cukup untuk membeli makanan dan minuman selama di perjalanan. Biarkan uang bekal mudik disimpan di rekening atau dompet digital ya. Kalau bawa uang tunai, uang kertas itu nanti takutnya dicuri orang, menjadi target untuk para pencuri, agar misalnya ini ya banyak ya yang bakal ditemui sepanjang perjalanan Lebaran ya. Yang keenam, gunakan pakaian yang nyaman. Menggunakan pakaian yang nyaman saat mudik Lebaran sangat penting. Selain menghemat mobilitas, pakaian bagus yang banyak pernak-perniknya juga dapat menguras tenaga. Sebab ramainya arus mudik menjelang Lebaran Idul Fitri membuat setiap pemudik harus bergerak lincah dan tidak memiliki banyak hambatan. Yang ketujuh yaitu tidak mengenakan perhiasan berlebihan. Bagi pemudik yang melakukan perjalanan mudik, sebaiknya tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan seperti anting atau kalung emas, karena dapat menarik perhatian dan memicu orang-orang untuk melakukan tindakan kejahatan ya. Sebab seperti yang sering kali didengarkan, kejahatan bukan hanya terjadi karena ada niat, melainkan juga karena ada kesempatan. Ini yang banyak tuh kayak di terminal gitu loh guys. Iya, topet itu biasanya. Yang 8,
membekali diri sendiri dan keluarga dengan asuransi. Supaya mudik lebaran 2023 nanti semakin aman dan nyaman bersama keluarga adalah dengan membekali diri dan keluarga dengan produk asuransi seperti asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan. Sebab dengan asuransi dapat melindungi dan mengurangi kekhawatiran jika terjadi sesuatu ketika perjalanan mudik seperti musibah atau bencana alam. Dan yang terakhir yaitu jangan terlalu memaksakan diri. Kalau misal sudah merasa lelah ya jangan dipaksakan, tidur terlebih dahulu di rest area ya. Soalnya udah banyak banget rest area yang disediakan ya, terutama saat mudik ya. Selain tempat yang nyaman seperti itu, disarankan juga mencari tempat istirahat yang keamanannya terjamin. Gunakanlah waktu istirahat tersebut sebaik-baiknya agar tubuh bisa kembali fit saat melanjutkan perjalanan. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu singkat ya, di rest area ya. Ini mudik tahun ini kayaknya rame banget ya. Kayak gimana ya? Aku pas hari Sabtu atau minggu kemarin kan aku kan kayak jalan-jalan sama teman gitu ke kota, itu macet loh. Itu dari arah, kamu tahu terminal pinggir ini kan? Iya. Arah ke Suruh ke jalan tol itu sumpah kalau sore itu padat banget kendaraan itu. Apalagi kalau malam itu kata bapak aku gitu udah macet. Terutama pas habis pandemi ya. Jadi Iya. ini udah dicabut ya status pandeminya ya. Jadi udah pada gas mudiknya. Nah, jadi semoga perjalanan mudik pada lancar semua dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kamu ada yang mau mudik nggak? Ya, tidak ada. Kecuali yang di Jakarta sana kan udah pada mau mudik tanggal 20 ini. 20, ini tanggal berapa tuh? Ini tanggal 17. 17 ya, Berarti sebelum kok dadak banget ya, kan ini kan Idul Fitri tanggal 21 ya? Kalau menurut NU itu 22 ya, kalau Muhammadiyah 21. Jadi perbedaan pendapat. Kalau keluargaku ada yang dari Kalimantan guys, jadi tuh yang itu enggak, dia tuh kerja gitu loh, kerja di Kalimantan gitu. Tapi itu om aku itu dari Kalimantan, itu pulangnya tuh habis sholat Id, jadi tuh dadakan banget. Jadi kalau Kalimantan ke mana ya, ke Jawa ya berarti ya? Ya. Itu berapa jam ya kalau naik pesawat gitu? Kurang tahu sih, kalau sekitar 2 jaman lah kalau menurutku ya, tidak 1 jam. Oke guys, cukup sekian dari kita ya. Semoga mudik Lebaran tahun ini diberi kelancaran semuanya. Sampai tujuan dengan selamat. Cukup sekian dari kami ya guys. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.